Ya, kita masuk di materi yang ke-6, aplikasi teori bilangan. Ya, pertama adalah bilangan prima. Apa yang dinamakan bilangan prima ya? Jadi setiap bilangan itu kan pasti memiliki faktor ya, minimal adalah 1 dan dirinya sendiri. Nah, jika suatu bilangan bulat P tersebut faktornya hanya 1 dan P ya, maka atau dirinya sendiri, maka dia dinamakan dengan prima. Bilangan prima ya. Kemudian sedangkan kalau dia tidak prima dinamakan dengan komposit ya. Jadi bilangan komposit itu apa? Kalau ada faktor lain selain 1 dan n ya. Ya. Sedemikian sehingga A habis bagi n. Jadi ada faktor A yang lainnya ya. Jadi misalkan contoh 7, 7 itu prima atau bukan? Oh prima, kenapa? Karena faktornya hanya 1 dan 7. Ya, 9, 9 itu prima bukan? Oh tidak, karena apa? Selain 1 dan 9 ada 3 yang merupakan faktor dari 9. Bilangan prima yang kurang dari 100 ya, itu bisa didaftarkan di list ya. Misalnya itu hasilnya apa? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, cara untuk mendaftarkan semua bilangan prima yang kurang dari n ini ya salah satunya adalah dengan metode yang dikenal dengan nama Shift of Eratosthenes. Yaitu apa? Semua angka atau semua bilangan dari 1 sampai n itu ditulis semua. Ya, misalkan di sini contoh dalam gambar ini adalah untuk 1 sampai 50 ya. Nah, kemudian setelah didata semua, maka satu ini coret dulu ya. Maka kemudian apa? Bilangan bulat yang pertama yang prima itu kita bunderi, kita masukkan ke dalam himpunan kita, yaitu 2. Gitu ya. Kemudian apa? Kalau sudah masukkan, semua kelipatan 2 harus dihilangkan dari himpunan ini. Ya, 2, 6 hilang, 8 hilang, 10 hilang, dan seterusnya. Ya. Kalau sudah, maka akan tertinggal 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu apa? Berikutnya, bilangan bulat berikutnya yaitu 3 kita masukkan, yaitu 3. Nah, ya misalkan contoh di sini. Ya, 2 sudah masuk, 3 sudah masuk, semua kelipatan 3 dibuang. 6 buang lagi, 9 hilang ya, 12 hilang dan seterusnya sampai terakhir 48 hilang, gitu ya. Nah, maka tersisa 2 sudah, 3 sudah ya, tersisa 5. 5 ini kita tulis lagi, 5 gitu ya. Maka kelipatan 5 itu harus dibuang dari sini. Ya, yaitu apa? 5 kemudian berapa? 10. 10, 15 ini hilang semua ini. 20 ya. Kemudian 25, 30 ya, 30. Nah, ini hilang semua. Ya. Tersisa berapa? 2 tadi sudah, 3 sudah, 5 sudah ya. Dan 7, sisanya 7. Kita tulis 7. Semua kelipatan 7 kita buang. 14 ya. Kemudian 21. Nah, ini kita hilangkan semua ya. 49 hilangkan semua ya. Ini gambarannya. Teruskan, nanti akan terdeteksi sampai muncul ya, sampai terakhir adalah 97 sisanya. Demikian ya teman-teman ya. Ini teorema yang pertama ya, dikenal dengan Fundamental Theorem of Arithmetica atau teorema aritmetika fundamental ya. Itu apa? Setiap bilangan bulat positif ya yang lebih besar dari 1 itu dapat dituliskan secara unik ya sebagai perkalian dari bilangan prima gitu ya. Jadi misalkan contoh 100. 100 itu kita dia bukan prima, berarti bisa difaktorkan. Anda bisa memfaktorkan terserah. Misalkan faktornya 2 kali 50 boleh gitu ya. Ini sudah prima, kita kotai habis. 50, ini prima enggak? Oh tidak prima, faktorkan. 5 kali 10. Tuliskan lagi, faktor prima enggak? Prima. Oh bukan. Nah, berarti 2 kali 5. Nah pasti akan terbentuk seperti ini. Nah ya 2 kali 5 kali 2 kali 5 atau 2 kuadrat kali 5 kuadrat ya. Nah artinya apa? Dia bisa diurutkan dari yang paling kecil ya, non decreasing size. Jadi misalkan begitu. Jadi penyajian tunggalnya itu apa? Mau 100 itu ada 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Ya. Kemudian 999. Oh, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 37 yaitu 3 pangkat 3 kali 37. 1024. Oh, 2 semua ini. 2 pangkat 10. Nah, ini namanya teorema fundamental aritmetika ya di faktor prima. Nah, ini teorema 2 ya. Jika n adalah bilangan komposit atau bukan prima, maka n pasti memiliki faktor prima yang kurang dari akar n gitu ya. Jadi n itu faktor primanya itu ya salah satunya pasti kurang dari akar n gitu ya. Kalau misalkan dia faktor primanya adalah a kali b. Nah, ini salah satu dari a atau b pasti kurang dari
kurang dari akar N. Nah, gitu. Itu sudah jaminan ya. Karena nggak mungkin kan kalau ini A lebih besar dari akar N, B juga lebih besar dari akar N. Ya, nanti kan lebih besar dari N nanti hasilnya ya. Jadi pasti salah satu kurang dari akar N. Nah, teorema ini bisa kita pakai untuk menguji suatu bilangan itu prima atau tidak prima itu hanya sampai dengan akar N. Ya, itu ya. Jadi ngujinya begitu. Jadi kalau misalkan kita menguji apakah 27 itu prima atau bukan. Mengujinya apa? Ya dia kelipatan 2 atau bukan. Kelipatan 3 atau bukan. Kelipatan 5 atau bukan. Ya cukup sampai 5 saja. Kenapa? Karena kalau kelipatan 7, 7 itu nanti kali 7 sudah 49 gitu ya. Jadi kalau misalkan 27, 9 nanti 9 kali pasti lebih kecil, yang satunya kan lebih kecil dari 9 yaitu lebih kecil dari akar 27 yaitu akar 5. Jadi ngeceknya sampai 5 maksimal. Ya, jangan 27 bagi 2 tidak. Berarti masih prima. 27 bagi 3. Oh, ternyata ketemu yaitu 3 9 berarti ini bukan prima. Nah, gitu ya. Jadi cukup sampai di situ. Gitu ya. Nah, misalkan contoh 101 itu prima atau bukan? Nah, kita ngujinya apa? Ya sampai akar 101, yaitu sampai berapa? Akar sampai 10 saja. Jadi jangan lebih dari 10, kan enggak perlu gitu ya. Jadi misalkan faktor prima yang kurang dari 10 berapa? Oh, ada 2, 3, 5 dan 7. Jadi kita enggak butuh sampai uji sampai apakah dia kelipatan 11. Gitu ya. Nah, kita uji 101 kelipatan 2 bukan? Oh, bukan, gitu ya. Ada 2, 3, 5, 7. 2, oh bukan, coret. Kelipatan 3 bukan? Oh bukan, coret lagi. Kelipatan 5 bukan? Bukan, coret lagi. Kelipatan 7 bukan? Bukan, coret lagi. Oh berarti dia prima. Gitu ya. Jadi seperti itu, ini caranya. Ya, jadi hanya sampai angka 7 saja. Nggak perlu sampai 11, sampai 13, 17, 19, itu nggak perlu ya. Jadi hanya sampai akar N. Gitu. Ya, ini cara menguji apakah suatu bilangan itu prima atau bukan. Ya. Jadi kalau dia bukan kelipatan dari bilangan prima sebelumnya, yaitu sampai dengan akar N, maka dia dikatakan prima. Nah, ini salah satu cara memfaktorkan, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 7007. Ya, 7007 ya, 7007. Nah, apakah habis bagi 2? Oh tidak. Habis bagi 3? Oh tidak. Habis bagi 5? Tidak. Habis bagi 7? Oh yes. Yaitu 7 kali 1001. 1001 habis bagi 2 enggak? Tidak. 3 tidak. 5 tidak. 7. Oh yes. 7 kali 143. 143 berapa? Oh 11 kali 13. Oke. Jadi ini sudah kelihatan sekali bahwa faktor primanya adalah 7. 7 ya, 7 kali 7 kali 11 kali 13. Itu 7 kuadrat kali 11 kali 13. Ya, jadi ini pemfaktoran prima. Ya. Nah, untuk ini berikutnya adalah the infinitude of prime. Jadi bilangan prima itu sampai saat ini belum ditemukan yang terbesar, ya. Karena kita bisa menemukan kalau ada bilangan primanya hanya sampai Pn, maka kita bisa membuat bilangan prima lagi, ya. Ya, jadi teorema 3 ini ya bahwa terdapat bilangan prima yang tak berhingga. Jadi banyaknya bilangan prima itu tak berhingga banyaknya, gitu ya. Ini jaminannya dari mana? Oh, kalau misalkan bilangan prima yang dikenal itu hanya P1 sampai P2 sampai Pn saja, misalkan terbatas, finite atau berhingga sampai Pn, maka kita sebenarnya bisa membentuk bilangan baru. Yaitu apa? P1 kali P2 kali Pn terus ditambah 1. Ya, misalkan oh 2 kali 3 kali 5 terus tambah 1. Nah, itu. Ini pasti dijamin bisa menghasilkan satu bilangan prima yang berikutnya. Misalkan gitu ya, kalau hanya 2, 3, dan 5. Yaitu 6 kali 5, 30, oh 31. Itu pasti prima. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Jadi itu gambarnya teman-teman. Jadi kelipatan bilangan prima, kemudian tambah 1. Itu nanti akan menghasilkan bilangan prima yang baru lagi. Kita masuk dengan namanya greatest common divisor atau faktor persekutuan yang terbesar. Ya, FPB bahasa Indonesianya ya. Misalkan diberikan dua bilangan A dan B, bilangan bulat ya, yang tidak nol tentunya ya. Kemudian maka bilangan bulat terbesar D yang memenuhi, yaitu D merupakan faktor dari A dan D merupakan faktor dari B, maka dinamakan dengan greatest common divisor ya. Jadi dari A dan B itu dinamakan dengan GCD ya. Jadi misalkan contoh 24 dan 36, kalau kita faktorkan 24 itu faktornya adalah 1 ya, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Kemudian 36 kalau kita faktorkan 1,
2, 3, 4, 6, 12, 18, 36. Nah, faktor yang sama baik di 24 maupun 36, tapi yang paling besar yaitu ini sampai 12. Nah, ya. Berarti faktor GCD-nya adalah 12. Ya, artinya apa? 12 membagi 24 dan 12 juga membagi 36, gitu ya. Ini yang faktor yang terbesar, ya, yang membagi kedua-duanya. Ya, berapakah GCD dari 17 dan 22? Nah, GCD dari 17 dan 22, ya kalau kita lihat 17 itu faktornya adalah 1 dan 17. 22 faktornya adalah 1, kemudian 2, kemudian 11, kemudian 22. Ya, yang faktor bersama ya cuma 1. Nah, ya berarti apa? GCD-nya yaitu 1. Nah, untuk GCD yang sama dengan 1 ini ada definisi yang ketiga yaitu apa? Bilangan bulat A dan B dikatakan relatively prima ya atau prime relatively prime ya atau relatif prima ya atau prima relatif ya. Itu jika GCD-nya sama dengan 1. Jadi kalau contoh kita tadi 17 dan 22 dia dikatakan dengan relatif prime. Gitu ya. Jadi ini bukan bilangan prima yang single ya. Artinya apa? 17 prima single, ini 22 ini bukan prima sebenarnya. Tapi kalau digabungkan 17 dan 22 ini dinamakan dengan relatively prime ya atau prima relatif ya. Definisi 4 ya, bilangan bulat A1, A2, AN ya dinamakan dengan pairwise relatively prime ya jika GCD dari AI dan AC sama dengan 1 ya untuk semua I dan J. Ya, jadi contoh 10, 17, 21 ini relatively prime pairwise enggak gitu ya. Artinya pasangan-pasangan yang saling relatif prima enggak begitu ya. Jadi kita lihat aja, oh GCD dari 10 dan 17 itu berapa? Oh, 1 ternyata. 10 dan 21, 1. 17 dan 21, 1. Oh, berarti ini tiga-tiganya ini pairwise relatif prime gitu ya. Jadi itu gambarannya teman-teman ya. Nah, sekarang misalkan contoh 10, 19 dan 24. Ya, kita lihat 10 dan 24. Oh, GCD-nya 2. Wah, ada salah satu yang tidak satu. Berarti ini tidak saling prima ini 10, 24 dan 19 gitu ya. Karena ada 10 dan 24 yang tidak relatif prime gitu ya. Ya. Cara lain untuk menemukan GCD dari dua bilangan bulat ya itu adalah dengan menentukan faktor primanya ya kemudian kita memilih faktor prima bersama yang paling kecil ya. Jadi misalkan contoh ini A ini faktor primanya adalah P1 pangkat A1 P2 pangkat A2 dan seterusnya sedangkan B itu faktor primanya P1 kali P2 ya pangkatnya B gitu ya. Jadi misalkan contoh 120 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 500 itu faktor primanya adalah 2 kuadrat kali 5 pangkat 3. Nah, karena yang dicari adalah faktor baik 120 maupun 500. Berarti yang memenuhi syarat di sini adalah ada unsur 2 dan 5. 3 tidak masuk, gitu ya. Karena di sini sebenarnya ada 3 juga, tapi 3 kali 0. Nah, jadi faktornya, GCD-nya yaitu berapa? 2. 2 yang ada di sini dan 2 yang ada di sana. Ini kan 2 pangkat 3 kan 2 kuadrat kali 2 pangkat 1. Berarti yang paling minimal yang diambil. Berarti GCD-nya adalah 2 kuadrat, ya 5. Ini 3 dulu, 3 pangkat 0. Oh, 3 pangkat 0 yaitu 1. Ya 5, ini 5 pangkat 1 dan ini 5 pangkat 3. Ya, ini 5 pangkat 3. Berarti yang paling kecil adalah 5 pangkat 1. Nah, ya jadi caranya seperti itu. Jadi kita ambil minimum, minimum, dan minimum. Ya. Ini cara lain. Ya, yaitu 2 kuadrat kali 5, yaitu 20. Itu faktor persekutuan terbesar dari 120 dan 500. Sekarang definisi yang kelima, yaitu apa? Least common multiple, atau apa? Kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ya, dari A dan B. Yaitu apa? Nah, itu kelipatan dari A dan kelipatan dari B, tetapi yang terkecil. Gitu ya. Jadi itu adalah LCM namanya. Nah ini cara lainnya, cara mencarinya yaitu tadi dengan LCM A kali B adalah apa? P1 kali yang di pangkatnya yang ngambil yang max, P2 pangkatnya yang max. Ya.
PN pangkatnya Mas. Artinya apa? Biar dia merupakan kelipatan A sekaligus juga merupakan kelipatan B. Kalau kita ambil yang terkecil nanti bukan kelipatan B nanti bisa jadi gitu. Jadi kita ngambil yang maksimum aja. Jadi artinya apa? Pasti kelipatan A, pasti kelipatan B. Jadi ini LCM ya. Jadi contoh, ini ada bilangan pertama ada 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kali 7 kuadrat. Yang ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Berarti apa? LCM-nya. LCM-nya ya berarti sama dengan apa? Ya 2. 2 pangkat ini 4 dan 3. Berarti 2 pangkat 4. Yang sini berapa? 3 pangkat 5. Yang paling gede 3 pangkat 5. Ini 7 kuadrat, ini 7 pangkat 0 ya 7 kuadrat. Nah, jadi jawabannya. Ya. Oke, demikian. Ya. Ini teorema 5, ya, kalau ada A dan B, bilangan positif, maka A kali B itu akan sama dengan GCD kalikan LCM-nya. Ya, jadi kalau A kali B kan berarti sama dengan, kalau tadi ya, berarti P1 pangkat A1 ya, kali P1 pangkat B1, nah, ya. Terus kalikan P2 pangkat A2 kali P2-nya pangkat B2 ya, karena tadi kan A-nya kan A1, A2 dan seterusnya, B1, B dan seterusnya. Ini kan kalau Anda ngambil P1 kali P1, ini berarti apa? Kalau GCD ngambil yang min, misalkan yang min A1, kalau LCM ngambil yang max, misalkan yang max-nya adalah yang B1. Jadi pasti ini salah satunya GCD-nya, salah satunya faktor dari LCM-nya. Nah ya, jadi merupakan kelipatan dari GCD kali LCM. Ya, atau bahasa lainnya apa? Biasanya kalau kita sudah menemukan GCD, kita bisa mencari LCM-nya, yaitu dengan cara apa? Sama dengan apa? A kali B kali dibagi dengan GCD-nya. Nah, gitu ya. Jadi misalkan contoh tadi, ya, 24 dan 36. Ya, kita tadi sudah punya GCD-nya adalah sama dengan 12. Berarti apa? LCM dari 24 dan 36 itu sama dengan 24 kali 36 dibagi 12 ya. Coret jret tinggal 2 yaitu sama dengan 72. Nah, ini cara cepat untuk mencari LCM ya. Kalau sudah ditemukan GCD-nya. Ya, demikian. Kita masuk ke aplikasi teori bilangan ya, yaitu pertama dari modulus potentiation ya. Jadi misalkan kita diminta menghitung ya 7 pangkat 279 modulus 19. Nah, ini hasil modulnya berapa? Hasil modulnya ya pasti kurang dari 19 kan? Gitu ya, antara 0 sampai 18. Jadi artinya apa? Kita bisa menghindari perpangkatan bilangan besar seperti ini, 7 pangkat 279 ya. Secara langsung dipangkatkan begitu, kadang-kadang tidak kuat komputernya atau Excel-nya ya. Sebab itu ini bisa digunakan modulus potentiation ya, karena hasilnya diperkecil ya, sampai nanti paling ketemunya juga sampai 18. Jadi seperti itu metodenya ya. Nah, modulus potentiation ini menggunakan pendekatan ini. B pangkat N itu bisa digantikan dengan B pangkat dibinarkan N-nya itu ya. Jadi contohnya misalkan di sini 3 pangkat 11. Nah, 11 itu kan bisa dibinarkan, yaitu menjadi berapa? 3 pangkat 8 ditambah berapa itu? 2 ditambah 1. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau kita ingin menghitung 3 pangkat 8 plus 2 plus 1 ini, kita bisa bangun berapa? Oh, 3 pangkat 1. Nanti di modulo misalkan. Modulo berapa? Misalkan gitu ya. Misalkan kita modulo 11. Oh, sama dengan 3. Kemudian ini 2. 3 kuadrat. Oh, 3 kuadrat itu kan sama dengan 3 kali 3. Nah, berarti berapa? Ya, 3 kali 3 modulo 11. Yaitu sama dengan 9. Nah, ya. Kemudian sebenarnya 3 pangkat 4 dulu. 3 pangkat 4 itu 3 kuadrat kali 3 kuadrat. Itu berapa? 9 kali 9. Di modulo 11 berapa? Di modulo 11. 9 kali 9 itu 81. 81 dikurangi 77. Berarti hasilnya berapa? 4. Nah, ya. Jadi waktu kita menghitung 3 pangkat 8 itu adalah 4 kali 4. Yaitu berapa? Di modulo 11 tentunya. Ya, yaitu sama dengan 5. Jadi dengan demikian, secara simpel 3 pangkat 11 modulo 11 ya, itu sama dengan berapa? Oh, 3 pangkat 8 yaitu 5. Kali 3 kuadrat yaitu berapa? 9. Kali 3 pangkat 1 itu berapa? 3. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini 3
kali 9, 5 kali 9. 5 kali 9 itu berapa? 45. 45 di modulo 11 berapa? 45 modulo 11. 44, oh 1. Nah ya, 1 kali 3, hasilnya 3. Nah ini hasil akhirnya 3. Demikian teman-teman untuk modular exponentiation ya. Berikutnya akan kita berikan algoritmanya yang lebih terstruktur ya. Tapi ini idenya seperti itu, idenya. Nah, ini salah satu penggunaan algoritmanya, yaitu gunakan algoritma 5 untuk menemukan 36 pangkat 644 modulo 645. Jadi 644 ini harus kita binarkan dulu. Ya, binarkan ya. Yang paling dekat berapa? Oh, 512. Berarti 644 dikurangi 512. Berarti berapa itu? 2, ini 3, ini 1. Kemudian setelah 512 256 ya. 256 berarti berapa? Tidak ada ya. Turunkan lagi 128 ya, 128. Ya, jadi ini berapa? Misalkan ini 344. Ini 0 ya, 4. Oh, berarti berapa? Kalau begitu adalah 512 ya. Berarti 512 256 ya, kemudian 128 1 ya, kemudian 640 64 32 16 8 4 2 1. Nah, ini jadi ini binar dari 644. Nah, ya. Jadi kalau 3 pangkat 644 ya berarti kita apa? Kayak tadi. 3 pangkat 1 dulu. Nah, itu ya. Nah, ini kan kita deretkan ini. Mulai dari yang 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 adalah yang ini. 0. Ini 0 ya, miliknya 1. Kemudian 3 pangkat 2, 0 ya, karena tidak ada ya. Ini binarnya. 001 00000 ya. Sampai terakhir ini 1 dan terakhir 0, ini terakhir 1. Ya. Jadi itu. Jadi kalau teman bayangin ini tuh sedang menulis 3 pangkat 1. Nulis 3 pangkat 2. Nulis 3 pangkat 4. Nulis 3 pangkat 8. Nah, gitu ya. Nah, jadi 3 pangkat 1 nilai pertamanya 1. Ya, jadi inisial itu selalu 1 X-nya. Ya, kemudian X-nya tetap disimpan 1. Kenapa? Karena ini 0. Kalau 0 enggak dikelipatkan, tapi kita tetap menghitung. Gitu ya. Jadi misalkan kemudian berarti apa? Kita hasil perkaliannya menghasilkan apa? 3 kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat kita simpan, yaitu sama dengan 9. Nah, ya cuma disimpan aja, tidak dikalikan. Ya, jadi X-nya masih 1. Yang masih 1, 99 kuadrat dikalikan jadi 81. Nah, ya. 81. Jadi kalinya sudah 3 pangkat 4 kan? 3 pangkat 4. Tadi 3 pangkat 4 itu 1 tadi. Nah, ini 1. Sudah nih, ini 1. Nah, 1 berarti apa? Ini kalikan. 81 sudah dikalikan lagi untuk menghasilkan. Karena dia nilainya 1. 1 kali 81, hasilnya 81. 81 modulo 645 yaitu 81. Nah, ini disimpan. 3 pangkat 4 dipakai. Yaitu berarti nilai pertama kali yang dapat adalah 81. Ya, ngitung lagi 3 pangkat 5, 3 pangkat 8, 3 pangkat 8, 0. Jadi nanti nggak mengubah. X-nya tetap 81, nggak mengubah. Tapi 3 pangkat 8-nya dihitung, yaitu berapa? 3 pangkat 8-nya sudah dihitung nih, di depannya tadi dihitung nih, 111. Tapi 111 nggak menggantikan tuh ya. Nah, gitu. Ya. Kemudian untuk berikut lagi, 111 dikuadratkan berapa toh? 66. Nah, ya. 66. Nanti 66 ini belum 1, masih 0. Jadi nggak disimpan. Begitu terus. Ya. 66 kuadrat dihitung tok, cuma dihitung tapi nggak disimpan. 126 nggak dihitung. 396. Nah, pada saat hitung 396 ini nilainya sudah 1. Nah, kalau ketemu 1 tadi apa? Dikalikan dengan nilai sebelumnya itu berapa? 81 kali 396. Gitu ya. Yaitu ketemu 471. 471, kemudian apa? 396 kuadratnya dihitung, tapi karena nilainya 0 tidak dipakai. Jadi yang dipakai tetap yang 471. Ya, kemudian 471 apa? 39 kuadrat yaitu 81 kan nilainya. 81 dikuadratkan lagi, kita hitung lagi. 111. Nah, 111, oh nilainya 1. Nah, berarti kita 471 kali 111 ya, 36. Nah, jadi itu teman-teman gambarannya. Di caranya seperti itu nih, seperti yang 3 kuadrat, 3 pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan ini diperkenalkan algoritma Euclid, yaitu algoritma yang dipakai untuk menghitung GCD dari A, B. Yaitu seperti ini. Ya, pakai modulo, diperkecil. Jadi misalkan teman-teman ingin menghitung GCD dari 24 dan 36, caranya bagaimana? Ya kita modulo kan.
36 modulo 24. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 12. Nah, ini terus. Oh, berarti masuk. 24 pindah ke depan, ya. 12 juga pindah ke sini, 12 di modulo, 24 modulo 12. Oh, sama dengan 2. Gitu ya. Nah, 0, sorry. Hasil akhirnya 0. Nah, kalau sudah ketemu 0, ya, while dia tidak sama dengan 0, artinya kalau sudah ketemu 0 selesai. Berarti berakhir dengan nilai X ini. Nah, gitu ya. Nah, kan teman-teman menghitung lagi GCD dari 18 dan 48. Nah, ya Anda lakukan lagi. 48 modulo 18. Ya, 18 kali 2 itu 36. 36, 48 berarti 12. Nah, ya. Kemudian apa? 18 pindah ke depan, 12 pindah ke sini. Sama dengan berapa? 18 dibagi 12. Jadi modulo, sisa 6. Oh, belum selesai, belum 0. Ya, kemudian 12 pindah ke depan, 16 pindah ke sini. Set 0. Nah, sudah selesai. Sudah ketemu 0, maka ini jawabannya. Atau yang ini. Nah, ya. Jadi ini jawaban GCD dari 18 dan 48 adalah 6. Ya, ini adalah 2. Ini namanya metode algoritma Euclid. Nah, ini tentukan GCD dari 414 dan 662 menggunakan algoritma Euclid ya, kayak tadi. 662 modulo 414 berarti berapa gitu kan? Ya, dan seterusnya tadi ya. 414 oh sama dengan 248. Mau pindah sini 414 modulo 248 berarti sama dengan berapa? 166 ya. 248 modulo 166 berapa? Oh 82. Terus 166 modulo 82 berapa? Oh 2. 82 modulo 2 0 selesai. Sudah sampai 0 berarti inilah jawabannya. Jadi 2 adalah hasil dari GCD-nya. Demikian ya teman-teman ya. Ya, ini the Chinese Remainder Theorem ya atau teorema sisa Cina ya. Jadi kalau ada X ya sama dengan A1 modulo M1 sebagainya, maka X ini ada solusinya. Jadi misalkan contoh X modulo 3 sama dengan 2, X modulo 5 sama dengan 3 misalkan ya. X modulo 7 sama dengan 2. Kalau ini berapakah nilai X yang memenuhi ketiga-tiganya? Nah, sistem namanya. Nah, ini nanti bisa kita cari dengan namanya teorema remainder Chinese ya, teorema sisa Cina ya. Ini berapakah X sama dengan. Nah, ini teoremanya seperti itu untuk mencari itu. Ya, untuk membuktikan pernyataan tadi, teorema Cina tadi ya. Jadi kalau M itu sama dengan M1 kali M2 dan seterusnya sampai Mn ya. Maka kita bisa membentuk MK yaitu M merupakan M dibagi MK. Ya, artinya apa? Misalkan M2 itu sama dengan apa? Berarti M1 kali M3 dan seterusnya. Jadi M2 tidak ada di sini. Ya. Jadi itu MK yaitu apa? M dibagi MK. Jadi M ini dibagi M2. Jadi M2-nya dihilangkan seolah-olah. Ya, kemudian kita bisa bentuk juga MK kali YK sama dengan 1 kalau modulo MK. Ya. Nah, konstruksi kita itu adalah bilangan X itu jawabannya adalah ini. Yaitu apa? A1. Jadi kalau kita lihat di sini ya. X kalau kita modulokan dengan M1, maka nanti hasilnya apa? Ya adalah A1 kali M1Y1. M1Y1 itu berapa? M1Y1 itu sama dengan 1 kalau di modulo M1. Nah ya, jadi sama dengan A1 kali 1. Nah, yaitu sama dengan A1. Kenapa? Sedangkan yang lain kenapa? Ini M2. M2 itu apa? Ya pasti 0 karena di M2 itu ada M1. Ini A ini juga 0, yaitu di sini karena ada M1 kan di situ. Gitu. Jadi itu hasil akhirnya. Jadi X itu sama dengan nanti seperti ini. Nanti hasilnya ya kalau dijumlahkan nanti akan seperti ini hasilnya. Gitu ya. Jadi AK modulo MK. Ya. Demikian teman-teman. Ya, ini contohnya misalkan ya, dalam soalnya adalah X modulo 3 itu sama dengan 2. Kemudian X modulo 5 sama dengan 3. X modulo 7 sama dengan 2. Nah ya,
Jadi kita bisa membentuk M-nya. M-nya berarti berapa? Oh, 3 kali 5 kali 7 sama dengan 35. Ya, kemudian kita bisa membentuk MK. MK berarti M1 sama dengan 3 kali 5 kali 7 dibagi 3, yaitu 5 kali 7 sama dengan 35. Oh ya, ini tadi 105 ya, 35 kali 3 ya, 105. Sorry. Nah, kemudian M2 berarti berapa? 3 kali 5 kali 7 dibagi 5, berarti 3 kali 7 yaitu 21. M3 berapa? Berarti 3 kali 5 yaitu 15. Nah, ya. Kemudian Y1 berarti apa? Y1 kalikan M1 kali 35 kalau dimodulo M1 nah, itu sama dengan 1. Berarti Y1 berapa? Nah, gitu kan? Oh, Y1 ketemu. Oh, 35 dimodulo M1 itu berapa? Modulo 3 berarti. 35 dimodulo 3. Oh, ternyata 2. Berarti kalau Y-nya satunya 1. Kalau Y1-nya 2. 2 kali 35 70. 70 modulo 3. Oh, Y-nya 2. Karena 70 modulo 3 itu kan 1. Nah, gitu ya. Y2 kali M2 kali 21 kalau dimodulo M2 itu berapa? 5. Dimodulo 5 sama dengan 1. Y1-nya berapa? Kita uji aja. Y1 kalau 1. 1 kali 21 dimodulo 5 sama dengan 1. Oh, Y1 langsung 1 ketemu. Ya. Y3 kali 15. 15 dimodulo 7 sama dengan 1. Berarti Y3-nya berapa? Ini tadi Y2. Y3-nya berapa? Y3 kali 15 ya, tapi modulo 7 sama 1. 15 modulo 7 sama dengan 1. Berarti Y3 1 udah cukup. Berarti Y3-nya 1. Nah, sudah selesai. X-nya berapa? A1 kali M1 ini sudah ketemu semua. Jadi berapakah X? Yaitu 2A tadi 2 A1 ya kali 35 M1 kali Y1. Ya, ini A1 M1 Y1. Kemudian 3, ya ini tadi hasilnya 3 A2, 3 kali 21 kali 1. Ya, ini 7 berarti apa? 2 kali 15 kali 1. Ya, ketemunya 233 dimodulo 105 yaitu hasilnya 23. Demikian teorema sisa Cina. Ini untuk latihan ya, untuk TTS nanti ya, tentukan prima yang mana dan seterusnya ya. Ini juga latihan ya, tentukan GCD ya. Tadi kalau GCD itu yang minimum ya. Jadi itu GCD itu yang minimum ya. Kemudian LCM tadi bisa dengan A kali B dibagi GCD-nya ya. Ini modular exponentiation ya, 644 2003 dibinarkan dulu. Tadi sudah ada contohnya. Ya, 1001 ya. Intinya kalau 0 tidak disimpan, kalau 1 disimpan atau dipakai. Ya, 1 dipakai. Dikalikan. Ya. Oke. Dan ini GCD, menghitung GCD-nya. Ya, dengan algoritma Euclid. Ini dengan teorema sisa Cina. Ya, intinya adalah apa? A1 kali M1 ya, kalikan Y1. Y1 itu pembuat 1 nantinya. Ya, ditambah A2 kali M2 kali Y2. Ya, Anda tinggal cari M-nya, Anda cari Y-nya, kasih ketemu semua. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.